Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andri Nababan Channel. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berita sukacita buat kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elia. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tengah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang kau kehendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, dan direnggutkannya pakaiannya, dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang Elisa dan Elia yang memiliki hubungan yang dekat antara guru dan murid. Dan pertemuan mereka antara Elia dan Elisa ini bermula ketika Elisa membajak 12 pasang lembu dan dilemparkan jubahnya oleh Elia. Disinilah awal pemanggilan Elisa yang akan mempersiapkan Elisa benar-benar menjadi nabi di Israel. Hal ini kita akan melihat bahwasanya hubungan guru dan murid di sini mengetahui bahwasanya Elisa sangat mengasihi Elia dan Elia sangat mengasihi Elisa. Bahkan Elisa tidak mau berpisah dengan Elia untuk pergi ke surga sebagaimana perintah Tuhan Allah. Saudara-saudara, Elisa adalah murid yang setia akan panggilan terhadap Tuhan. Wujud kesetiaan Elisa terhadap Elia dan kasih sayang Elia terhadap Elisa ini dilihat bagaimana mereka selalu bersama dalam proses perjalanannya. Namun Elisa mengatakan kepada Elia,
agar dia tidak meninggalkan Elisa. Saudara-saudara, relasi inilah yang dibangun dengan rasa kesetiaan dan loyalitas antara Elisa terhadap Elia. Dan inilah yang terjadi hubungan yang erat antara guru dan murid itu sendiri. Hubungan kedekatan itu tidak muluk-muluk dan melihat kuasa yang ada pada Elia. Elisa meminta Elia, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu, atau yang dikatakan dalam nama double portion. Permintaan Elisa ini realistis dan masuk akal, karena dia ingin meneruskan Elia dan dia merasa tidak sanggup untuk meneruskan Elia. Karenanya dia melihat dengan tahu riwayat gurunya, ketika gurunya berhadapan dengan para Baal-Baal dan berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan Isabel, tentu dia melihat pengalaman ini dari Elia dan dia meminta hal yang realistis, artinya biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dengan rohmu. Karena dengan memahami begitu, Elia mengaku bahwasanya permintaan Elisa ini sangat sukar yang untuk dikabulkan, karena roh itu bukanlah milik daripada Elia dan bukan seperti harta, warisan atau kekuasaan yang dapat dibagi seperti pembagian terhadap anak sulung, tetapi roh itu adalah milik Allah dan milik Allah yang berasal dari Allah, dan itu kehendak Allah itu sendiri. Karena hal yang dapat kita lihat, Elisa dapat melihat Elia saat terangkat ke surga, itu berarti maka terjadilah penggenapan yang dikatakan Elia terhadap Elisa. Itulah yang bisa ditetapkan oleh Elia terhadap Elisa. Saudara-saudara, Elisa melihat kerendahan hati dan pengosongan diri terhadap sang murid. Elisa melihat kerendahan hati dan pengosongan diri, bahwa ia melihat memiliki banyak kekurangan yang jauh daripada gurunya, sehingga dia butuh kekuatan yang double portion tadi. Karenanya dalam teks ini kita bisa belajar tentang 2 hal yang boleh saya amati. Yang pertama, teks ini melihat sebuah transisi pergantian antara kenabian antara Elia dan Elisa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya waktu bagi Elia meninggalkan tugasnya sangatlah mudah, karena dia sudah mempersiapkan Elisa sebagaimana tugas Allah yang dia berikan kepada Elia itu sendiri. Itu sebabnya ketika Elia meninggalkan Elisa, itu tidak terjadi saling rebut-rebut jabatan, dan di sana tidak ada terjadi proses pertikaian. Proses peralihan Elia dan ke Elisa ini berjalan dengan baik. Tidak ada yang kita temukan pertikaian jabatan di sana. Yang kedua, saudara-saudara, kekuasaan dan kemampuan dalam pelayanan bukanlah suatu warisan, tetapi adalah sumber dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu yang paling utama, yaitu penentu dalam keberhasilan pelayanan, adalah kuasa Allah dan menyerahkan kepada para pelayannya. Maka kita harus memberikan hormat dan kemuliaan untuk Tuhan dalam pelayanan kita sendiri, menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan bisa belajar tentang peristiwa Elisa dan Elia pada firman Tuhan saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap hidup dan berkenan dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan menjadi pelayan yang setia di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.